Oke. Ini jadi untuk jadwal UTS-nya itu tanggal 5 April sesuai sama jadwal itu saat TTM di KDI. Untuk materinya drama dan pemahaman tokoh, jadi nanti praktek drama aja. Jadi nanti saya nilai soal cara menghayatinya, cara pembawaannya, ekspresinya, seperti itu. Itu sudah dari sananya Mbak Susi, sudah dari yang bikin jadwal. Jadi saya ya cuma mengikuti jadwal yang sudah ada. Jadi untuk sebagai tutor sih saya cuma menjalankan yang ada di jadwal. Itu. Waalaikumsalam ya Mbak Natali. Langsung masuk aja. Waalaikumsalam. Terus setelah itu untuk bisa yang misalnya nggak bisa hadir atau yang berhalangan hadir, itu penggantinya ini makanya sudah saya kasihkan sejak sekarang. Ya kalau misalnya itu kan pilihan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak datang, ya saya sih pengennya semuanya datang. Jadi kan maksudnya di situ kita cuma praktek drama, setelah itu selesai, setelah itu penilaian, simple kan, nggak perlu ada tugas. Kalau misalnya berhalangan hadir, ya itu ada 2 pilihan. Ya wajib mengerjakan tugas membuat naskah drama minimal 3 halaman, tokohnya minimal 3 orang. Iya nggak apa-apa. Ini pilihan ya. Ini pilihan. Jadi kalau yang bisa hadir, ya hadir. Saya nggak mewajibkan harus hadir. Yang nggak hadir nilainya 0. Saya kan nggak bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya berhalangan hadir, ya saya tahu pasti ada yang berhalangan hadir. Atau iya ini saya jelasin dulu. Kalau misalnya nggak bisa hadir, ya bikin tugas aja. Makanya tugasnya saya kasih sekarang. Deadline-nya hari Minggu besok. Jadi ketika saya menilai itu bisa langsung semuanya saya nilai. Gitu. Gak apa-apa. Kalau ya saya sih berharapnya hadir, tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Saya juga tahu kok. Oke, itu aja ya. Ini soalnya jadwal juga dari jadwal baru ini kan juga udah tahu semua atau jadwalnya. Jadi saya cuma menjalankan saja. Jadi jangan protes sama saya. Oke. Ya udah ya gimana ya maksudnya mungkin mereka lagi beradaptasi, jadi ya saya juga nggak bisa komen apa-apa. Oke, ya udah. Daripada kita ngomel-ngomel, mendingan kita langsung masuk aja ke materi ya. Ini kita akan membahas tentang novel. Di sini pasti sudah pernah baca novel semua ya, pasti suka baca novel ya. Apa malah ada yang sudah pernah bikin novel? Kalau cerpen kan banyak yang sudah pernah bikin cerpen kan. Kalau misalnya novel ada yang bikin novel. Kalau novel ada yang sudah pernah bikin novel? Oh, Mbak Susi udah pernah bikin novel? Baca ya. Oke, kalau misalnya novel tuh sukanya yang genrenya apa? Novel yang Mbak suka tuh sukanya novelnya genrenya apa? Yang Islami. Oke. Terus ada lagi cinta ya. Oke. Banyak juga novel yang berisi motivasi, itu juga bagus itu. Oke, sekarang tuh sebenarnya novel itu apa sih? Suatu karya sastra yang seperti apa? Novel itu.
Ini kita kalau ada yang buka modul fiksi kayak Twilight, oke, bisa juga Mbak Buel, itu juga bagus, saya juga suka. Kalau ada yang buka modul itu bisa buka halaman 37 di modul. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ada modul gitu, ya bisa ini nyimak di PPT aja. Ini bisa dibuka halaman 37 ya. Setelah itu saya mau tanya, apa sih novel itu? Pengertian novel itu apa sih? Novel, setaunya aja, maksudnya sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif biasanya dalam bentuk cerita panjang. Oke, itu gabungan antara jawabannya Mbak Boel sama Mbak Natali digabung, itu jadinya novel. Jadi itu suatu karya fiksi, itu sebagai sebuah karya fiksi prosa ditulis secara naratif, betul, cerita panjang, betul, dan biasanya dalam bentuk buku. Dia kan ceritanya panjang, jadi biasanya dia akan dibukukan. Halaman 37 gitu. Jadi kalau misalnya bikin cerpen mungkin sehari bisa jadi. Kalau misalnya bikin novel bisa sih, tapi ya butuh perjuangan yang berat. Biasanya sih novel itu lebih detail ceritanya. Ini jadi lebih detail, alurnya tentu lebih luas dan jelas, perwatakannya lebih dalam, settingnya beragam. Iya, susah. Jadi mungkin kalau misalnya kalian bisa pernah dengar ini nggak, J.K. Rowling yang pengarangnya Harry Potter, itu dia sampai tiap hari itu dia kan dulu kan miskin atau dia nulis buku Harry Potter itu tiap hari di kafe pesennya cuma air putih aja. Tapi sekarang dia sukses, pengorbanannya dia nggak sia-sia, bestseller buku Harry Potter. Jadi yang penting kalau misalnya ingin ada kemauan kuat untuk menulis, ya jangan pernah menyerah. Apapun idenya ditulis terus, tulis pelan-pelan. Ya, waalaikumsalam Bu Wiwi, langsung aja. Ya jadi biasanya gini ya, kalau misalnya penulis gitu yang sukses seperti sekarang tuh emang mereka mulai dari bawah. Biasanya kalau misalnya penulis langsung bestseller, langsung penulis langsung jadi langsung hebat gitu, jarang sih. Kan biasanya kalau misalnya cepat naik, biasanya cepat turunnya juga pamornya. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar berjuang dari bawah, itu biasanya awet. Oke, jadi ini kalau misalnya novel Indonesia ya, setting novelnya itu biasanya 66% mengambil setting waktu sekarang, kekinian zamannya. Sedangkan 30%-nya itu bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Jadi ada flashback-nya sedikit. Jadi dengan memahami novel-novel Indonesia, kita bisa mendapatkan suatu gambaran dari suatu proses perubahan sosial dan tata nilai. Pengaruhnya itu tidak hanya dalam tema, tapi juga dalam strukturnya. Gitu. Jadi biasanya istilahnya tapi cerita dulu, tapi itu masih diaplikasikan di masa-masa sekarang tuh masih bisa. Emang nyata gitu loh. Itu emang masih ada. Sampai sekarang pun kehidupan seperti itu masih ada. Tuh. Nah, di cerita Laskar Pelangi dulu sekarang kan juga masih ada tuh anak-anak yang masih susah, anak-anak yang sebenarnya pinter tapi fasilitas pendidikannya masih kurang, tapi semangatnya mereka belajar tuh tinggi. Tuh. Walaupun settingnya nggak masa kini, tapi hal itu tuh masih bisa
bisa diaplikasikan untuk masa sekarang. Itu masih ada gitu di masa sekarang. Kebanyakan. Jadi emang nggak semua, tapi kebanyakan. Gitu. Jadi realita hidup biasanya yang kekinian zamannya itu realita hidupnya. Karena kenapa seperti itu dibuat seperti itu, kebanyakan novel dibuat seperti itu karena biar orang-orang tertarik, biar orang-orang oh seperti ini ya realita hidup. Karena orang biasanya tertarik itu kalau misalnya sesuatu itu dekat sama mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itu dekat sama dia, makanya itu orang tertarik sesuai dengan realita hidup, dekat dengan realita hidup. Itu biasanya novel Indonesia seperti itu. Dan setahu saya novel fiksi Indonesia yang benar-benar laris itu apa, ada nggak? Kayaknya jarang sih novel Indonesia yang ceritanya fiksi yang kayak Twilight, kayak Harry Potter, dan itu laris di pasaran, ada nggak? Karena biasanya setahu saya sih yang laris-laris itu malah realita hidup yang dekat sama kehidupan kita. Apa Mbak Susi? Yang benar-benar fiksi, yang setidaknya di kehidupan nyata itu nggak ada. Yang laris, yang bestseller, cerita yang bestseller, yang fiksi. Fiksi di sini bukan, fiksi di sini ya semuanya emang fiksi, semua emang buatan. Maksudnya fiksi di sini tuh fiksi ilmiah yang benar-benar itu buatan, itu tuh nggak ada, itu nggak dekat sama realitas sama sekali. Yang misalnya, ya benar, yang nggak nyata. Ya biasanya di Indonesia karena itu dia di Indonesia lebih bagus tuh buat novel itu yang dekat sama realita kehidupan kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kayak Twilight, Harry Potter itu kan. Sekarang kita balik lagi ke materi, itu novel yang kedua adalah novel terjemahan. Jadi novel terjemahan itu hanya novel yang disusun dengan cara mengalih bahasakan novel luar negeri menjadi bahasa Indonesia. Jadi menerjemahkan itu bukan berarti mengubah isinya. Bukunya Kinario sih bestseller nggak Mbak Susi? Untuk apa, laris nggak itu bukunya? Mungkin nanti bisa saya cek lagi untuk yang apa, yang benar-benar nggak kisah nyata gitu. Oh, coba nanti saya cek. Ada juga ini sih, saya pernah lihat siapa ya, Supernova, tahu novel Supernova? Itu kan juga fiksi, kayak dia punya kekuatan gitu. Itu juga fiksi, tapi juga bagus sih, penjualannya bagus mangkat, tapi nggak bestseller. Kalau cerita seperti kartun termasuk fiksi? Enggak, fiksi maksudnya fiksi ini semuanya sebenarnya fiksi. Ini lebih dia real atau enggak, itu dia suatu dekat dengan realiti kehidupan atau enggak. Jadi kalau misalnya kartun tapi menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, yaitu suatu realita, itu biasanya itu laris di pasaran Indonesia, novel Indonesia yang laris. Itu tergantung ceritanya Mbak Ayu. Kalau cerita kartun terus habis itu ada orang yang dibunuh nggak mati, hidup lagi, terus habis itu kayak Tom and Jerry gitu, ya itu ya jadinya ya itu nggak real. Yang penting ceritanya normal lah, sesuai dengan kenyataan. Tadi nanti coba saya cek Mbak. Itu Pasukan Matahari, itu ceritanya Pasukan Matahari itu juga ini ya, nggak real ya, nggak, cerita yang nggak sesuai dengan realita kehidupan ya. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Jadi kalau misalnya untuk membaca novel terjemahan tuh
pengalih bahasanya atau translatornya itu biasanya orang-orang yang benar-benar jago, karena mengalihkan bahasa itu nggak semudah itu. Maksudnya nggak kita tahu bahasa, misalnya novel dari Amerika bahasa Inggris, nggak serta-merta bahasa Inggris langsung ditranslate jadi bahasa Indonesia gitu aja. Tapi bagaimana cara kita mengolah katanya biar ketika kita baca tuh kita juga terbawa suasana, jadi bahasanya tuh bukan bahasa kaku tuh. Sekarang kayak misalnya mengalih bahasa yang novel-novel yang top gitu, novel luar negeri itu biasanya mereka juga gajinya gede, bayarannya gede, karena mereka udah ahli gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut dulu ya. Atau ada pertanyaan? Ya, kita lanjut. Nah, ini balik lagi. Jadi di di novel itu ada yang namanya unsur intrinsik lagi. Kita balik lagi unsur intrinsik. Itu ada tema, alur, tokoh, sudut pandang, latar, gaya bahasa, amanat. Review lagi nih. Kemarin kan sudah 2 minggu yang lalu bahas ini kan, unsur intrinsik tapi dalam drama. Tapi sebenarnya unsur intrinsik kan mau drama, mau novel, mau hikayat, itu kan sama aja dalam suatu karya sastra. Unsur intrinsik dalam suatu karya sastra itu apa sih sebenarnya? Dia unsur-unsur apa? Ya, selamat malam Mbak Win. Enggak, unsur intrinsik sendiri itu pengertiannya apa kalau misalnya dalam suatu karya sastra? Apa sih unsur intrinsik? Nah, kalau misalnya unsur intrinsik dalam suatu karya sastra itu pengertiannya apa? Pengertian unsur intrinsik dalam suatu karya sastra. Jenisnya kan ada tema, alur, tokoh, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Unsur dari dalam. Agak belum dapat. Ada yang bisa lebih tepat lagi unsur intrinsik? Oke, itu Mbak Fuel, oke. Ya, benar. Unsur agak komplit ya sebenarnya, sama kayak Mbak Ayu, tapi ini yang lebih jawaban lebih bagus. Jadi unsur yang membangun karya sastra dari dalam cerita itu sendiri. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam cerita itu sendiri. Itu unsur intrinsik ya. Jenisnya apa? Itu tema. Tema sudah tahu semua kan tema apa? Ya, benar Mbak Susi. Itu dari dalam cerita atau dari dalam novel, karena ini kan masuknya kita masuk novel. Oke, ini saya jelasin lagi secara singkat aja. Tema itu ide dasar atau gagasan pokok, sudah pada hafal harusnya. Alur, rangkaian peristiwa, ada alur maju, ada alur mundur ataupun campuran. Tokoh itu berkaitan dengan pelaku dalam novel. Oke. Setelah itu ada yang namanya sudut pandang. Jadi cara penulis novel itu menceritakan kisahnya atau segi pandang penulis dalam membawakan cerita. Jadi di sini itu sudut pandang ada berapa? Yuk, sudut pandang. Sudut pandang ada berapa? Udah kelihatan sih di situ sebenarnya. Sudut pandang ada berapa? 3. Apa saja? Sudut pandang itu ada apa saja?
sudut pandang orang pertama, terus sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga. Apa ayo? Serba tahu. Jadi ya benar, sebenarnya tuh ada, sebenarnya secara garis besar tuh ada dua. Benar kata Mbak Bel. Itu ada yang namanya sudut pandang orang pertama, di mana gimana? Sudut pandang orang pertama sama sudut pandang orang ketiga. Hanya itu aja, dua aja. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu dibagi lagi menjadi dua. Waalaikumsalam. Ya Mbak Riri, langsung masuk saja. Saya lanjut ya. Sudut pandang orang ketiga sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi sudut pandang orang ketiga biasa, sudut pandang orang ketiga gitu aja, sama sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sudut pandang orang pertama pasti udah pada tahu ya. Sudut pandang orang ketiga juga pasti udah tahu semua. Belum tentu yang sudut pandang orang ketiga apa? Sudut pandang orang pertama. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Saya tanya dulu yang sudut pandang orang ketiga. Itu gimana sudut pandang orang ketiga? Di mana pelakunya siapa? Kalau orang pertama kan pengarang sebagai pelaku. Oke, mereka atau dia ya. Sip. Oke, mereka atau dia. Ya, benar Mbak Well. Kalau yang sudut pandang orang ketiga serba tahu, bedanya apa sekarang? Sudut pandang orang ketiga sama sudut pandang orang ketiga serba tahu. Iya. Mbak Boel iya nggak? Jadi gini, kalau sudut pandang orang ketiga itu tokoh dia itu hanya si pengarang itu ini Mbak Ayu udah hampir bener nih. Mbak Ayu saya bener. Jadi gini, hampir bener tadi. Saya rangkai dulu ya. Saya kumpulkan tadi jawabannya. Saya rangkai lagi. Jadi kalau sudut pandang orang ketiga itu pengarang itu menceritakan tokoh dia itu hanya ya seperti kesehariannya dia, bagi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu yang diceritakan. Tapi kalau misalnya sudut pandang orang ketiga serba tahu, pengarang itu menceritakan tokoh dia itu dengan pengarang itu tahu semua apa yang dia pikirkan, terus dari mana dia berasal, dia pikirannya dia apapun, dia batin apapun tuh pengarangnya tahu. Gitu. Jadi dia tahu semuanya. Tapi kalau misalnya yang sudut orang ketiga biasa ya pengarang cuma menceritakan kesehariannya dia, ngomong dia. Itu aja, perilakunya dia. Jadi nggak benar-benar detail gitu tentang tokoh itu. Seperti itu. Jelas ya? Jelas? Oke, lanjut. Ini kita lanjut lagi unsur intrinsik ya. Oh, boleh Mbak Susi. Mungkin pas liburan ini aja ya. Minggu depan. Itu saya agak lowong. Tuh. Liburan summer. Spring. Minggu depan.
Boleh silahkan, bisa di chat aja PM. Kita lanjut ya. Jadi yuk, nanti kita PM aja Mbak Susi, kita chat sendiri aja. Kita balik ke materi dulu aja ya. Oke. Jadi untuk ada unsur yang lain adalah latar. Seperti yang kemarin, latar bisa dibilang juga setting ya. Jadi tempat dan faktor terjadinya cerita. Jadi biasanya tuh latar dalam novel terjemahan ya, itu umumnya sesuai dengan tempat atau daerah negara mereka berasal. Jadi tapi juga agak menurut kemungkinan penulis novel itu menggunakan latar tempat dari negara lain. Tuh. Ya, waalaikumsalam Mbak Dinda, langsung gabung aja. Setelah itu gaya bahasa. Jadi ini adalah gaya penggunaan bahasa oleh penulis. Kalau gaya bahasa novel terjemahan itu biasanya memiliki kekhasan tersendiri atau berbeda dengan novel Indonesia. Karena penggunaan bahasa ini benar-benar berkaitan dengan budaya suatu tempat. Jadi misalnya cerita dengan setting di Jawa sama cerita dengan setting di Amerika ya beda. Gaya bahasanya beda. Mungkin di Amerika itu enggak kasar dengan arti yang sama, misalnya itu enggak kasar, di sini jadi kasar, itu juga banyak. Waalaikumsalam, ya langsung gabung aja Mbak. Ya, novel itu banyak yang terkenal karena setting latarnya. Itu bener banget Mbak Susi. Terus ada juga yang namanya amanat. Amanat itu ya benar itu juga. Biasanya ini sih emang kalau misalnya novel tersebut terinspirasi, nggak hanya diambil dari ceritanya, tapi terinspirasi dari cerita nyata, itu biasanya emang tempat itu ada, settingnya tempat itu ada, dan itu pasti terkenal. Karena pasti penasaran sama tempat itu, mana sih gitu. Setelah itu lanjut ya. Amanat itu pesan yang terkandung dalam novel. Pesan itu biasanya bersifat mendidik dan banyak sih, maksudnya itu juga biasanya itu tujuan pengarang juga, salah satu amanat itu tujuan pengarangnya itu menyampaikan amanat apa sih dalam cerita itu. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ada ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah ya, sebenarnya ya juga ceritanya bagus sih Mbak Susi. Ceritanya kan tentang lebih ke motivasi semangat anak-anak belajar gitu kan. Gimana ya, kayak Mbak ini semangat belajarnya tinggi, luar biasa. Ini bisa dijadiin ini juga sih. Bisa dijadiin novel juga ini. Iya. Anda tuh bisa jadi inspirasi. Gak bekerja tapi semangat sekolahnya tetap tinggi, itu luar biasa loh.
saya salut. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Ya enggak lah Mbak. Mbak ini luar biasa loh. Tetap semangat menempuh pendidikan sambil bekerja. Yes. Apa bekerja sambil menempuh pendidikan? Ya, enggak apa-apa, itu prioritas masing-masing. Harusnya bekerja sambil menempuh pendidikan sih. Jadi ada lagi adalah unsur ekstrinsik dalam suatu pintar nari. Saya bentar, aku ketawa dulu. Agak sih Mbak Susi itu nari karena kepepet aja. Ya, lanjut ke materi. Jadi kita masuk ke unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik itu adalah tadi kan yang intrinsik, in, dalam, X, keluar. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang berada di luar karya tersebut. Ya nggak apa, itu di share aja nggak apa Mbak sih. Gak, malu saya malahan. Oke. Lanjut ya. Jadi unsur intrinsik ini sebenarnya unsur ekstrinsik ini sebenarnya tidak berhubungan langsung di suatu karya, tapi ini lebih cenderung ke ini sih, cara pengarang dalam menyampaikan sesuatu. Nah, cara pengarang menyampaikan sesuatu sebenarnya ekstrinsik sama ekstrinsik tuh itu sebenarnya intrinsik dalam, ekstrinsik keluar. Tapi di sini sebenarnya ada keterikatan. Keterikatannya ke arah apa? Karena ini kan unsur ekstrinsik ini kan ini termasuk latar belakangnya penulis, pendidikan penulis, latar ekonominya penulis. Ini pasti bagaimana dia menuliskan cerita, bagaimana dia menyampaikan pesan dalam cerita, itu pasti kebaca banget. Gitu. Iya, ke biografi penulis. Sebenarnya ini kayak terkait gak terkait. Sebenarnya itu di situ ada keterkaitan gitu loh. Di situ ada keterkaitan antara unsur intrinsik sama ekstrinsik. Kalau kita lihat ini nggak ada kaitannya, tapi sebenarnya itu ada. Kalau kita telusuri itu, karena ya asal penulis, latar belakang penulis, latar ekonomi sosial penulis itu pasti sangat berpengaruh sama cara dia menulis. Itu pasti. Nggak usah menulis. Kalau misalnya kita ngomong sama orang itu pasti juga. Kalau saya ngomong itu kan sudah kelihatan kan saya dari mana. Cara pembawaan saya, cara saya ngomong kan udah kelihatan saya dari mana. Saya dari Jawa. Jadi ya itu pasti berpengaruh di unsur intrinsik ya. Kaitannya di biografi. Ya biasanya ini unsur ekstrinsik ini nanti akan dimunculkan di biografinya penulis. Nah, ini biasanya kalau misalnya di novel terjemahan ya kita kalau misalnya ingin menganalisis unsur ekstrinsiknya ya kita harus mencari informasi tentang sosok penulis tersebut. Tuh. Nah, ini contoh novel Indonesia. Ini kira-kira yang sudah pernah dibaca apa aja nih, Bapak? Yang novel Indonesia ini? Gak ada. Di ini banyak loh. Masa nggak ada satupun yang udah pernah dibaca di sini? Terkenal ini lah. Siti Nurbaya, wah ya bagus itu. Ayat Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Yang ketiga dari bawah udah semua ya. Iya itu paling terkenal dan baru juga. Yang agak lama ini ya ini Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Azab dan Sengsara, itu novel-novel zaman dulu. Kalau sekarang ya ini yang masih baru ini ya, kayak Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, masih baru, masih fresh.
Ayat-ayat cinta settingnya di mana itu? Zamannya Buresa. Iya, Mesir, bener. Oke. Terus ini yang novel Indonesia. Ini yang novel terjemahan. Nah, yang novel terjemahan ini, wah, luar biasa ini. Yang udah pernah nonton, yang udah pernah baca, yang mana? The Da Vinci Code. Wah, itu mikir banget loh itu. Mbak Buel mudeng. Saya harus berkali-kali baca baru mudeng loh. Agak berat tuh bacanya. Oh, iya. Otak detektif ya, Mbak Buel. Ini belum pernah baca semua ya. Kalau misalnya ini dari mana? Ini yang di atas ini kebanyakan dari Amerika, Inggris. Cuma ini dari Malaysia di satu itu. Cerita kecurian 5 miliar ringgit. Komik Jepang. Itu jatuhnya bukan novel, Mbak Riri. Ada novel juga aku suka sih. Ini kayak jadi lebih ke true story. Yang ngarang Dave Belzer itu aku suka banget sih. A Child Called It. Udah pernah baca belum? A Child Called It. Itu juga bagus bukunya. Cerita nyata. Sebenarnya ini materi kita tuh udah selesai loh. Jadi besok kita bisa senang-senang ngerjain tugas ya. Oke, gini aja. Ini kan waktunya masih setengah jam. Ngobrol-ngobrol aja soal novel. Dari siapa ya? Saya tanya dulu dari Mbak Dinda. Mbak Dinda ada nggak, Mbak Dinda? Dari tadi ada suaranya. Mbak Dinda, halo? Mbak Dindanya ini ya, kayaknya lagi pergi ya. Oke. Dinda, di manakah kau berada? Ada nggak tugasku yang lewat gak kirim? Tugasnya belum sih Mbak. Yang ada, saya masih muda Mbak Boel. Nanti soal tugas nanti mungkin saya bahas 10 menit atau 5 menit terakhir. Nanti saya bahas lagi. Mbak Dinda, wah Mbak Dinda hilang. Ya udah, Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu, novel yang paling Mbak Ayu suka apa? Yang pernah Mbak Ayu baca? Sabar Mbak Santi, sabar. Mbak Ayu, novel yang Mbak Ayu suka, yang menurut Mbak Ayu bener-bener menginspirasi itu apa? Asal baca. Ya judulnya apa Mbak Ayu? Masa gak pernah baca novel sih? Novel-novel remaja itu juga boleh. Dulu novel remaja tuh yang terkenal apa ya? Lupa saya. Zaman saya kecil itu. Zaman SMP. Dialova. Itu juga. Novel-novel ringan. Ya udah. Gak apa Mbak Ayu. Kita coba yang lain. "99 saya langit di Eropa." Oh, ya Mbak. Raditya ya. Mbak, ini dulu kita bahas punyanya Mbak Susi.
daun yang jatuh tak pernah membenci angin, itu siapa pengarangnya Mbak Susi? Terelie. Oh, oke. Okay. Terelie itu kan series juga nggak sih itu? Oke, itu menceritakan tentang apa? Itu kan berarti kayak, itu kan Terelie lebih ke seri gitu kan? Nggak novel seri. Oke. Yang paling suka siapa aja nih? Oke, Hafalan Bisa itu menceritakan tentang apa Mbak Susi? Mbak Susi, mic-nya bisa dipakai nggak daripada Mbak Susi capek ngetik terus? Bisa nyala ya mic-nya ya Mbak Susi? Mbak Susi ngomong aja ya, biar saya on kan. Oh, ya bener gini. Oke. Kalau misalnya tokohnya siapa aja? Mbak Susi ini enggak? Saya on kan aja ya, biar kita ngomongnya enak. Atau teman-teman deh. Satu-satu ya. Mbak Bel. Mbak Bel ceritanya yang novel terjemahan, jangan novel Indonesia ya. The Da Vinci Code itu ceritain. Oke, Twilight boleh. Surat kecil dari Tuhan. Oke, Mbak Bel dulu. Itu bercerita tentang apa, Mbak? Itu kayaknya kalau yang versi Indonesianya Mbak Bel juga suka kan? Make. Oh ya, oke, Make. Boleh. Ntar saya on kan dulu ya. Ya, nanti Mbak apa yang nanti surat kecil untuk Tuhan dibahas. Mbak Boel, halo, udah on loh. Halo. Halo Mbak Boel, denger gak? Gak dengeran. Ya gimana Mbak Boel ceritanya? Oh ya, dengar. Ayo cerita. Twilight terus New Moon, ya. Yang ketiga. Ayo apa? Setelah New Moon apa? Yang ketiga apa? Oke. Itu kan filmnya. Kalau misalnya ini kan cuma satu doang. Oh ya udah, oke. Terus habis itu? Oke, benar. Terus?
Happy ending apa sad ending itu? Happy ending. Happy endingnya gimana? Cerita terakhirnya gimana? Happy endingnya gimana? Happy endingnya? Oke. Oke, iya sama-sama. Wah, hafal sekali ya Mbak Bel. Oke, lanjut yang lainnya. Coba. Em, Mbak apa ya? Surat kecil untuk Tuhan. Nah, ceritakan kembali secara singkat seperti Mbak Bel tadi. Mbak Apeng, halo halo halo. Masih di sana? Kayaknya pingsan ini dengar suaranya Mbak Bowel ini. Oh iya, surat kecil untuk Tuhan. Surat kecil dari Tuhan. Oh iya. Surat kecil untuk Tuhan. Surat kecil dari Tuhan. Mbak Apeng. Wah, Mbak Apeng ini kayaknya pingsan beneran ini. Oh, iya. Iya. Mbak Apeng, ya oke. Lanjut yang lain dulu ya. Siapa lagi yang mau pengen cerita? Oke, Mbak Susi, saya on kan ya mic-nya ya Mbak Susi? Enggak. Bentar ya, masih loading. Susah banget. Ya, Mbak Susi. Mbak Susi ini pakai headset ada? Headset ada? Iya. Maksudnya HP-nya terus dikasih headset. Suara saya feedback soalnya. Ya. Dengar. Ya. Terus? Terus? Itu yang menjadi tokoh siapa saja? Oh, oke, lanjut dulu. Iya, tahu saya. Oke.
Untuk tokoh pendukungnya sendiri? Ya. Oke. Settingnya sendiri? Oke. Oke. Dah. Amanat yang bisa disampaikan apa? Ya. Oke, terus habis itu untuk akhir ceritanya gimana? Oke. Iya. Wah, bener-bener menghayati ini Mbak Susi. Oh, oke. Iya, luar biasa. Oke, ya benar-benar menyentuh ya ceritanya. Oke. Mungkin ibunya. Oh iya. Iya benar, ini ceritanya menyentuh nih. Ah, tapi ditemukan ya gara-gara kalungnya itu ya.
ya. Oke. Iya. Iya, benar-benar bagus ceritanya. Ya udah, gantian yang lain dulu ya Mbak Susi. luar biasa ceritanya. Oke. Dadah. Dadah dulu ya. Gantian yang lain dulu. Oke, tadi cerita dari Mbak Buel sudah, Mbak Susi udah, terus siapa lagi nih? Mbak Apeng? Jadi mau cerita? Mbak Natali? Siapa lagi mau share cerita novelnya yang bagus yang sudah pernah dibaca? Oh, Mbak Apeng, oke, saya on kan? Mbak Apeng. Oke, bentar. Lagi loading. Ya, Mbak Apeng? Ya, dengar. Ya, silakan. Mau novelnya apa, Mbak Apeng? Surat kecil untuk Tuhan apa dari Tuhan? Oke, lanjut. Gimana ceritanya? Leukemia. Itu filmnya loh. Ini novelnya. Jadi nggak perlu tokohnya. Tokohnya ini aja, nama ini aja, nama tokohnya di dalam novel itu, bukan nama pemainnya. Kan novel. Oke. Terus setelah itu oh iya. Terus setelah diputusin kekenya gimana? Halo? Halo? Mbak Apeng? Iya, dengar Mbak Apeng, ini lagi ngetik juga denger kok. Oke, ini aja. Oh ya udah, terusin. Putus ya. Ini aja. Endingnya ceritanya gimana? Sembuh nggak kakaknya?
terus setelah itu berarti teman-temannya juga pada menjauh ya, atau ada teman-temannya yang sayang gimana? Dengan untuk endingnya happy ending atau sad ending? Maaf. Berarti meninggal ya katanya ya? Lebih sad lah, ini meninggal itu menurut Mbak Apeng itu lebih bagus atau malah lebih buruk? Maksudnya itu lebih bagus ya? Amanat yang bisa diambil dari novel ini apa, Mbak Apeng? Oke. Ya luar biasa ceritanya ya, sangat menginspirasi untuk amanatnya tentang keteguhan sama kesabaran. Oke, makasih Mbak Apeng. Ya. Waalaikumsalam. Nama saya Reza Septiari, nama panjangnya. Kenapa Mbak Bel tanya-tanya nama panjang? Oke. Cerita yang mau cerita lagi siapa? Oh, Mbak Bel ini. Mau nyantet saya atau mau yang disantet tuh apanya? Oke. Siapa lagi yang mau cerita? Mbak Riri? Mbak Ayu? Utang. Kalau utang sama orang yang punya uang. Mbak Awin. Mau cerita Mbak Awin? Mbak Ayu? Lagi, yang terakhir, kesempatan yang terakhir loh. Terus saya mau bahas ini sih, bahas tugas tadi juga. Nah, tadi kan ada yang belum. Boleh, saya kan bilang minimal. Maksimalnya terserah, mau ke-11 tugas juga gak apa-apa. Oke, Mbak Awin. Ya gak apa-apa Mbak Riri. Mbak Awin ya, cerita dulu ya. Boleh Mbak Buel, monggo. Mbak Awin, gimana mau cerita Mbak Awin? Mau share ceritanya ke kita? Nah, Mbak Awinnya malah hilang. Oke, saya lagi. Kesempatan terakhirnya hangus dah. Oke. Ini ya.
saya jelaskan tentang ini aja. Iya, gimana Mbak Ayu? Gimana Mbak Ayu? Gimana Mbak Ayu? Kok bilang Bu? Mau cerita kok? Aduh. Mau cerita? Loh, malah ngambek ya tak aku. Saya on kan deh. Ya jadi beneran Mbak Ayu. Jangan ngambek loh. Oke. Besok aja, besok kita cerita lagi. Jadi terus. Oke. Jadi besok jadwal ini untuk yang tadi ya. Tadi kan awal sudah saya omongkan sebenarnya. Jadi jadwal UTS-nya itu tanggal 5 April 2015. Materinya drama dan pemahaman tokoh. Apabila berhalangan, ada yang nggak bisa hadir, itu kan pagi banget kan. Saya juga harus bangun pagi juga, itu kan pagi jam 9. Bila tidak datang, itu wajib mengerjakan tugas. Membuat naskah drama minimal 3 halaman dan tokoh minimal 3 orang. Jadi di sini nanti untuk besok ini untuk tugasnya membuat naskah drama untuk UTS jam 9 mulainya Mbak Ayu. Jam 9 sampai jam setengah 11 pagi. Pagi banget. Jadi untuk tugasnya ini kan udah saya kasihkan kan. Kalau misalnya besok minggu saya ternyata nggak bisa izin, besok minggu saya banyak kerjaan atau berhalangan hadir, ya nggak apa-apa, mulai sekarang dikerjakan buat naskah drama minimal 3 halaman dan tokoh minimal 3 orang. Deadline-nya itu hari Minggu. Jadi ketika yang di KDEI pada melakukan UTS secara langsung drama, saya juga udah dapat naskah drama bagi yang tidak bisa hadir. Deadline-nya hari Minggu pukul 10.30. Kalau misalnya terlambat, kemarin kan sudah perjanjian dan semuanya udah oke. Kalau misalnya terlambat, tiap harinya itu nilainya dipotong 5. Misalnya tadinya 80 ya jadi 75, telat sehari. Besoknya lagi telat ya jadi 70. Besoknya lagi ya ikut. Jadi ya deadline-nya hari Minggu 5 April pukul 10.30 itu sudah diterima di Facebook saya atau email saya atau serah mau lain juga bisa. Oke. Jadi itu ya, ada yang mau tanyakan? Loh gak mampus lah. Ini loh masih tanggal berapa? Oh ya, terus habis itu untuk minggu depan minimal tokohnya 3 orang. Untuk minggu depan saya ini ya, nggak ngajar. Minggu depan itu tanggal 31 itu digantikan sama Bu Ade untuk pelajaran PPKN. Jadi kita ketemu lagi tanggal 5 April langsung TTM. Dramanya bebas, minimal halamannya 3 halaman, tokoh minimal 3 orang, ceritanya bebas, genrenya bebas, asalkan tidak sara ya, no sara, tidak menyangkut pautkan sama menghina kayak gitu sara. Telat datang masih oke, nggak apa-apa, telat nggak masalah, penting datang, kita drama bareng-bareng. Tapi gini, mau datang atau enggak tolong dikonfirmasi sama Mbak Santi ya, Mbak Santi sebagai ketua kelas. Jadi pas saat itu kita tuh bisa tahu langsung gitu loh yang bakalan datang untuk UTS tuh siapa aja. Jadi sebelum hari H hubungin Mbak Santi, Mbak Santi saya mau datang, mau saya WC ya. Itu yang ada di video itu pada nggak saya WC di sini.
Saya ngeliat video itu juga geli sendiri. Pada tahu kan videonya itu? Video fenomenal enak rak kepenak apa sih? Enak penak rak penak, nggak tahu itu di YouTube. Ada yang bilang nggak tahu saya WC dan lain sebagainya. Nggak tahu lah. Ya nggak usah lihat. Jengkel lihat itu. Iya itu Mbak Buel tuh update tuh penak rak penak apa itu. Saya lo bingung malahan. Iya itu tontonannya malah nggak tahu ya, saya sih agak nggak seneng, agak jengkel. Ya, kalau misalnya itu temannya ya maaf, tapi jujur saya agak jengkel. Lah penasaran apa sih kok rame banget dia bicarain orang-orang. Nah, lihat kok ya udahlah, orang kan punya kebebasannya masing-masing. Nggak usah lihat Mbak. Iya kepo ya. Ya udah, ada pertanyaan nggak untuk UTS-nya untuk tanggal 5 April besok? Oh jadi Mbak Boel nih dari tadi kita ngobrol-ngobrol ini juga sambil ngerjain ya? Gak apa sih. Oh ya, untuk tugasnya yang itu ya, yang tentang harus kirim naskah itu, UTS-nya buat drama. Iya Mbak Min. Jadi gini, ada dua pilihan. Kalau datang ya nggak perlu buat drama, datang perform drama, selesai, saya nilai, oke, pulang. Tapi kalau misalnya nggak datang ya wajib membuat drama. Jadi TMI gini, naskah sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan semua. Naskahnya sudah saya siapkan. Terus habis itu kalian tinggal baca. Tapi ya itu dipahamin juga. Jadi di situ ada naskah dan wataknya dia gimana. Jadi saya menilai itu penghayatan kalian, cara pembawaannya kalian membawakan drama tersebut gitu. Oh gini aja Mbak Santi, kalau misalnya Mbak nggak bisa datang pun tolong H-1 ini ya, saya minta list teman-teman yang bisa datang, dikirim saja ke Facebook saya, dikoordinir teman-temannya siapa yang mau datang pas saat TTM gitu. Bisa ya Mbak Santi ya? Mbak Susi kok malah gitu? Ya, gak apa-apa sih sebenarnya situ. Enggak, jangan. Pilih saja. Sebenarnya malah kalau datang sih enak sih, kalian nggak perlu ngerjain tugas kan? Bisa jalan-jalan juga ke KDI. Ayo gimana? Mbak Susi bisa ya? Mbak Santi, maaf. Mbak Santi bisa ya H-1 ngasih list ke saya teman-teman yang bisa datang. Gitu ya Mbak Santi, minta tolong ya Mbak Santi ya. Terima kasih Mbak Santi. Mbak Santinya belum ngomong bisa deh. Ya, siap Mbak Santi. Terima kasih atas bantuannya. H-1 aja hari Sabtunya gitu, nanti saya ingatkan. Jadi saya nggak perlu nunggu lama. Oke. Wah, sudah jam 10:30, kelasnya sudah selesai. Nggak kerasa ya kelasnya sudah selesai. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk UTS-nya? Oh nggak apa, datang nggak apa-apa. Apa telat maksudnya? Datangnya telat nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan? Untuk masalah novel, nanti materinya saya share.
atau apa untuk TTM UTS? Pertanyaan. Kalau nggak ada saya tutup. Oke, selamat berjumpa kembali di TTM besok yang bisa datang. Kalau terlambat nggak apa-apa, toh paling tuh perform drama tuh paling cuma 5 menit, 10 menit, 15, paling tuh 15 menit sambil ngobrol-ngobrol. Ora diteng. Yes. Papa kita kan yang bisa datang ya. Oke, sip. Ya udah, sampai sini dulu. Terserah lah Mbak Boy lah, mutong kayak lutung. Ini masih saya rekod ini. Oke. Udah ya. Semuanya ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.